Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga segala sesuatu berjalan lancar dan baik dalam kehidupan saudara. Seperti biasanya, kita selalu memulai saat teduh dengan berdoa. Jadi, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan pujian dan ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya Tuhan, saat ini kami mau bersiap untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami tentang kebenaran-Mu, urapilah kami dengan pengurapan yang baru, dan bukalah pikiran kami, dan biarkanlah kami melihat hal-hal yang terselubung dari firman-Mu. Berikanlah kami hati yang mengerti dan kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Allah, mungkin ada di antara saudara yang oleh karena satu atau lain hal merasa tidak berharga di mata orang lain. Mungkin hal ini disebabkan latar belakang keluarga saudara yang miskin, cacat tubuh yang diderita saudara, pekerjaan saudara, atau alasan-alasan lainnya. Mungkin ada di antara saudara yang merasa dijauhi oleh orang lain dan merasa kesepian. Firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada saudara dan menguatkan saudara bahwa kita memiliki Tuhan yang memanggil nama saudara secara pribadi. Apakah maksudnya itu? Mari kita mulai dengan membaca Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara pasti sudah sering mendengar cerita tentang Sakeus, seorang kepala pemungut cukai berbadan pendek yang memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Kisah ini bahkan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Sakeus memiliki banyak kekurangan karena ia adalah seorang yang berbadan pendek. Selain itu, pekerjaannya sebagai seorang kepala pemungut cukai telah membuatnya dibenci oleh orang-orang sebangsanya karena ia memungut pajak untuk pengusaha Roma yang menjajah bangsa Yahudi. Sakeus pastilah seorang yang kesepian dan dikucilkan karena cacat tubuhnya dan status pekerjaannya. Namun demikian, ia memiliki kerinduan untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memanggil nama Sakeus karena Tuhan Yesus mengerti keinginan hatinya. Mari kita membaca sebuah ayat lagi dalam 1 Samuel 3 ayat 3-4. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Nabi Samuel adalah orang yang mengurapi raja-raja pertama bangsa Israel, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Nabi Samuel dilahirkan dari seorang ibu yang mandul bernama Hana, dan sejak kecilnya ia telah diserahkan ke rumah Tuhan. Dikatakan demikian dalam 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Samuel belum mengenal Tuhan, tetapi Tuhan ingin Samuel mengenalnya karena Tuhan memiliki rencana yang besar bagi Samuel. Itulah sebabnya Tuhan memanggil nama Samuel. Yang terakhir, kita akan membaca Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Musa sedang melarikan diri ke Midian karena ia telah membunuh seorang Mesir saat Tuhan memanggil namanya dari tengah semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Tuhan memanggil nama Musa
karena sudah tiba saatnya bagi Tuhan untuk mengutus Musa menjadi orang yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Tuhan memanggil nama Sakeus, Samuel, Musa, dan masih banyak lagi orang-orang yang tercatat di Alkitab. Begitu juga Tuhan sedang memanggil nama saudara secara pribadi. Apakah yang sedang saudara alami saat ini? Terkucil dan kesepian seperti Sakeus? Belum mengenal Tuhan seperti Samuel? Atau akan diberikan misi seperti Musa? Setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan seperti halnya Sakeus, Samuel, dan Musa akan menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ada pertobatan, ada pemulihan, ada pengenalan akan Tuhan, ada visi dan misi yang baru. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Tuhan memanggil nama saudara. Bagaimanakah respon saudara terhadap panggilan Tuhan itu? Membuka pintu dan membiarkan Tuhan masuk, ataukah akan membiarkan Tuhan menunggu di depan pintu? Sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua menjadi lebih peka mendengarkan suara Tuhan yang memanggil nama kita, karena Dia adalah Tuhan yang memperhatikan kita secara pribadi. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, terima kasih atas persekutuan denganmu dalam 1-2 hari ini. Terima kasih atas berkat pengajaranmu yang mengubahkan dan melembutkan hati kami. Berikanlah kami telinga yang peka agar bisa mendengarkan suaramu, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti kehendak-Mu. Kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang dewasa dan memiliki karakter Kristus di dalam kami. Ubahkanlah kami ya Bapa, sebab kami bersedia untuk diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.